damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dia muakamanami nanami nang lumobima dia muasuton paranak songoni nang hasuton parburu molo magodang yanakon molo ngagodang buru pamuli honoton ma manang pamuli honoton ma jala asa tangiang niakan tua nasida Jepang ngulu na marhagabion Jepang ngulu na di bagasan parhorasan jala nasida gabiribe na berbahagia di beni akatangiang nang songoni akapuda di pasahat matu nasida asa Jepang akan najinalahan dapat aka niluluan. Tetapi hidup menjadi bahagia betul adalah kerinduan setiap umat manusia. Menjadi keluarga yang berbahagia tentulah kerinduan setiap suami dan istri dan keluarga. Tetapi hidup untuk menjadi bahagia tidak cukup kita hanya berlipat tangan dan tanpa berjalan, mengusahakan, dan seterusnya. Hidup berbahagia tidak adalah jaminan dari dunia ini, tetapi hidup yang berbahagia jaminannya hanya dari Tuhan. Dan oleh karena itu kepada saudaraku Tomo dan Tasya yang pada hari ini tentu hari yang penuh dengan sukacita bagi kamu berdua, perjalanan yang begitu panjang yang melelahkan buat saudaraku Tomo, tentu ini hari yang sangat-sangat berharga dan sangat untuk diingat di sepanjang jalan. Tentu dengan bersama Tasya menjalani mahligai rumah tangga ini yang penuh dengan lika-liku kehidupan ini, dan semua berdoa semoga Tomo dan Tasya berbahagia. Oleh karena itu firman Tuhan yang menyertai, menguatkan, memampukan menjalani gelombang kehidupan ini, maka firman Tuhan kepada Tomo dan Tasya dan sekaligus mengingatkan kita semua. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Joshua ketika di masa tuannya, dan dia kembali memperbaharui perjanjian dengan umatnya dan sekaligus bersama dengan Tuhan. Dia katakan di dalam Joshua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Statement perjanjian yang diperbaharui oleh Joshua di Sikem bukanlah sebuah retorika, bukanlah sebuah perkataan yang tanpa diimani bersama dengan Tuhan.
itu bukan sebatas lip service, itu bukan sebatas bagaimana untuk menyenangkan hati orang lain. Tetapi apa yang dikatakan Joshua, tetapi aku dan seisi rumahku, bukan berarti Joshua dan keluarganya tidak mengalami banyak pergumulan. Bukan tanpa banyak tantangan, bukan tanpa begitu banyak masalah yang dia hadapi. Terlebih dari umat Israel yang keras tengkuk lehernya, kedegilan, kebodohan daripada bangsanya sendiri yang begitu cepat untuk berubah, seperti apa yang dikatakan oleh orang Batak, sanggulingobuk do rohani jolma, sebentar saja sudah meninggalkan Allah, sebentar menjerit kepada Allah, sebentar bagaimana dan seterusnya. Tidaklah gampang bagi Joshua. Tetapi bila Joshua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami beribadah kepada Tuhan, bukan untuk bagaimana hari esok. Dia mengatakan itu. Dia sudah tua. Tetapi justru Joshua mengatakan itu setelah dia bagaimana menjalani, bagaimana merasakan, bagaimana mengalami bersama dengan Tuhan, menjalani, memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan. Jadi apa yang dia katakan ini, dia tidak paksakan kepada orang, dia tidak menginginkan kehendaknya berlaku kepada orang, tetapi hidup adalah pilihan. Maka Joshua mengatakan, pilihlah hari ini. Memang hidup adalah pilihan, tapi jangan salah pilih. Ini persoalan kita itu. Hidup adalah pilihan, dan di dalam hidup itu begitu banyak pilihan yang harus kita pilih. Tentu kita memilih yang berbahagia. Bagaimana untuk berbahagia? Joshua mengingatkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya beribadah kepada Tuhan. Apa artinya beribadah? Beribadah kepada Tuhan, apakah itu cukup? Hari Minggu saya datang ke gereja. Apakah saya datang membayar persembahan, menyampaikan persembahan dan seterusnya, beribadah kepada Tuhan? Benar, secara rutin. Tetapi Joshua mengatakan, bila mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami hanya beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan itu adalah mau menjadi hamba Tuhan, mau melayani. Jangan katakan kita beribadah tetapi tidak mau melayani satu dengan yang lain. Karena beribadah kepada Tuhan hanya bila mau kita melayani dan bukan dilayani. Hal itu juga dipertegas di dalam mendirikan sebuah rumah tangga, itu penguatan karakter kasih. Karena kasih itulah dasar daripada pelayanan setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu. Dan hal itu juga yang berlaku pada saudaraku Tomo dan Tasya dalam mendirikan rumah tangga ini saat ini. Kalau kamu mau hidup saling melayani dan bukan dilayani, itulah orang hidup yang beribadah kepada Tuhan, mau melayani. Mbok, bagaimana Tomo melayani Tasya? Layanilah dia dengan kasih sayang. Layanilah dia sebagai pewaris kerajaan Allah. Layanilah dia dengan pengorbanan. Jangan kau katakan I love you tetapi tidak mau berkorban. Enak tenan kau. Jangan senyum-senyum kalian dua. Tapi senyum-senyum nanti 3 bulan ke depan baru senyum-senyum lah. Ya, karena beribadah itu mau melayani. Itu. Lalu Tasya bagaimana untuk melayani Tomo? Boruni raja doho inang. Boruni raja boruna sangap doho. Dang boruni hatobak ko. Lalu bagaimana saya melayani Tomo itu?
tunduk dan taatlah kepada suamimu, seperti kepada Kristus Raja Gereja itu. Itu hidup yang beribadah, hidup yang mau melayani. Melayani itu adalah keluar dari diri kita untuk orang lain. Itu ibadah. Maka Yesus menetapkan, akulah yang memilih kamu, menetapkan kamu untuk pergi berbuah. Buah itu baik kalau keluar dari pohonnya, dari rantingnya, bukan untuk pohonnya. Itu namanya jeruk makan jeruk. Makanya kalau dikatakan Joshua, kami sekeluarga, aku dan serumahku beribadah kepada Tuhan, mau melayani Tuhan. Tomo punya pekerjaan, Tasya punya pekerjaan, bagaimana saya di dalam pekerjaan itu melayani Tuhan? Bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan baik. Molo Jepang congon tangiang nyakana tua-tua tuhamuan non di pardalanan di ngolumuna pinatikon hujur tuto pinitapian. Tudi hamu mangalaka disi madapotan parsahulian. Pakailah persaulian itu, pakailah harta benda itu untuk melayani Tuhan, bukan makan sendiri, memperkaya diri sendiri. Makanya Joshua mengatakan, aku dan seisi rumahku. Dia tidak memikirkan di masa tuanya, tetapi bangsa Israel. Yang kedua, kenapa Joshua itu selalu familiar di tengah-tengah orang Kristen? Joshua dan keluarganya itu adalah menjadi teladan bagi banyak orang. Rupanya Joshua itu, dia bukan pemimpin yang tenar, yang hebat, yang mempunyai intelektual, yang mempunyai IP, yang cum laude. Tidak. Tetapi Joshua menjadi teladan bagi orang lain. Makanya Yesus katakan, aku meninggalkan keteladanan kepadamu. Makanya setiap doa orang tua itu dipoguni alamani gabi tiruan mahamu, gabi keluarga tiruan mahamu. Bagaimana orang untuk meniru hidup orang yang percaya? Yang pertama, simpati dan empati kepada orang di sekitarnya. Bersimpati, berempatilah. Karena kalau Tuhan memperkenankan harta itu kepadamu, itu artinya supaya kamu hidup simpati dan berempati kepada orang lain. Itu yang dikatakan Joshua. Sebab apa? Hidupnya itu ibadahnya. Ibadahnya itu hidupnya. Jadi kita itu beribadah tidak hanya hari Minggu. Kita itu setiap perjalanan hidup kita itu ibadah. Jadi kalau Tasya tunduk dan taat kepada suamimu, kau beribadah. Kalau Tomo mengasihi Tasya, kamu beribadah, mau melayani, mau keluar dari diri untuk bermanfaat bagi orang lain. Itulah hidup yang beribadah. Yang ketiga, Joshua memegang teguh perjanjian Tuhan. Joshua memegang teguh perjanjiannya kepada Tuhan. Dan Tomo sebagai imam nantinya bagi Tasya. Ingat Tomo, hari ini gak bisa berdoa, itu namanya terlalu. Saya yakin kepada Tomo, saya yakin kepada Tasya, kamu bisa kapan dan dimanapun berdoa senantiasa kepada Tuhan. Ini pergumulan kita itu Bapak Ibu. Disuruh berdoa janganlah aku, tapi kalau disuruh untuk mengarjangi tanpa disuruh mengarjangi Tuhan. Itu
Saya heran memang, kenapa sering beribadah itu pertanyaan banyak yang terlambat, takut disuruh berdoa. Kan kelewat itu. Padahal hidup kita adalah hidup dengan perjanjian covenant. Maka perjanjian di Sikem itu adalah perjanjian yang diperbaharui kembali, diingatkan kembali supaya bangsa Israel memilih Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh anugerah kasih setiamu melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa kau limpahkan di dalam hidup kami, hingga kami hidup di dalam berkelimpahan yang daripadamu. Kami bersyukur Tuhan bila pada pagi hari ini Engkau memperkenankan hasuton para anak perburu menghantarkan anak-anak mereka datang ke hadapan-Mu memohon berkat perkawinan daripadamu. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati anak-anak-Mu ini, dan kiranya mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan pesta adat pada satu hari ini, dan berkati mereka yang bersukacita pada hari ini. Berkati mereka Tuhan yang senantiasa memuji serta yang beribadah kepada Tuhan. Amin.